Alhamdulillah, satu jembatan sudah mulai terbangun. Tugas kita menuntaskan di berbagai wilayah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Laude bahwa kita memilih untuk mengajak semua unsur yang kemarin bekerja bersama dalam sebuah aksi bersama. Ya, siap. Ape. Mau semua ini, potong-potong. Nggak buat seberang. Abah, 1, 2, makasih ya. Mas Hartono mana? Lihat fotonya main tadi malam. Ya, itu ada sekolah sebelah kita tempat masuk tadi, di seberangnya kemudian juga ada perumahan penduduk, ada pertanian dan sebagainya. Ya, ada pesantren dan hadir bersama-sama kita. Ya, saya sebenarnya ingin kita ke depan, apapun nama komunitas, kita bisa langkah bersama di aksi bersama ini, ya. Dan yang diutamakan adalah karya nyata, adalah aksi yang dirasakan oleh masyarakat. Hari ini kita mengambil produk dalam bentuk jembatan. Saya ingat betul di awal Mas Anies banyak diskusi waktu itu, kita bicara tentang apa-apa kegiatan sosial yang kira-kira dirasakan banyak manfaatnya. Pada akhirnya kita memutuskan jembatan. Salah satu yang Mas Anies ilustrasikan adalah di Indonesia sungai itu kebanyakan dijadikan sebagai batas wilayah. Contoh kasus jembatan Indiana Jones di Srenseng Sawah, sebelah selatannya milik Depok, sebelah utaranya milik Jakarta, sungainya sendiri milik PUPR, sehingga tidak bisa dibangun-bangun. Ya, anggaran desa ini nggak mau keluar, desa yang sebelahnya juga nggak mau keluar. Ya, maka perlu memang pendekatan-pendekatan khusus untuk bisa membangunnya. Nah, lebih nyatanya ke depan, bagaimana hari peresmian yang tadi tidak menjadi yang pertama dan yang terakhir, ya. Ini renungan, cambuk untuk kita semua. Insya Allah Mas Anies akan memberikan arahan, penugasan kepada kita semua, ya, yang ada di sini. Pasca ini langkah-langkah konkret apa yang harus kita lakukan, ya. Insya Allah kita sudah banyak berkumpul dan mudah-mudahan ke depan kita semua tidak bertanya saya sebagai apa, tetapi peran apa yang bisa kita sumbangsikan. Untuk itu, waktu dan tempat dengan sangat hormat kami meminta arahan dan dari Mas Anies. Tepuk tangan dulu buat Laude. Buat Laude, terima kasih. Alhamdulillah, satu jembatan sudah mulai terbangun. Tugas kita menuntaskan di berbagai wilayah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Laude bahwa kita memilih untuk
mengajak semua unsur yang kemarin bekerja bersama dalam sebuah aksi bersama. Namanya menjelaskan pesan. Kenapa? Karena kita akan kumpul untuk membuat cita-cita perubahan dirasakan manfaatnya. Bentuknya adalah bangun jembatan. Jadi buat simbol-simbol relawan semua, termasuk gerakan rakyat, semua di mana-mana, simbol-simbol yang ada, yuk ajakin masing-masing untuk mulai mencari tempat di mana dibutuhkan jembatan. Di mana dibutuhkan jembatan, lalu mulai bikin kelompok kecil, bikin rumah aksi bersama, lalu kemudian kerjakan bangun jembatan. Jadi kita ingin agar energi yang besar itu diwujudkan sebagai bangunan yang dirasakan manfaat. Kalau ada yang tanya, kenapa jembatan? Berbuat baik itu banyak sekali. Kalau ditanya apa yang bisa dikerjakan kebaikan di Republik ini, banyak sekali. Dari mulai memberi makan anak yatim, memberi santunan yatim, sampai beasiswa, sampai menyantuni lansia, itu semua kebaikan. Dari semua kebaikan, saya kemarin sampaikan ada 3 kriteria yang kita ingin kerjakan, jenis kebaikan. 1 kriterianya, dibutuhkan rakyat tapi belum dipenuhi. Yang kedua, ketika diberikan, yang merasakan manfaatnya semua, bukan sebagian. Kalau saya beri beasiswa, yang terima manfaat siapa? Terima beasiswa, tetangganya. Kalau saya bedah rumah, yang rumahnya dibedah, tetangganya tidak. Yang kedua ini harus dirasakan oleh semua, tidak ada diskriminasi. Begitu ada jembatan, siapa saja bisa lewat. Yang ketiga, kebaikan yang dikerjakan ada awalnya dan ada akhirnya, sehingga dimulainya jelas, selesainya. Dengan 3 itulah maka pilihannya menjadi membangun jembatan. Apakah yang lain boleh dikerjakan? Tentu boleh, tapi ini yang mau wajib kita kerjakan. Jadi saya mengajak kepada semua teman-teman ya, dari sini yuk kita nyalakan fluid aba-aba bagi semua yang kemarin bekerja bersama. Mari kita lengankan, sing-singkan lengan tangan, lalu kita turun tangan, kita bangun jembatan untuk rakyat di mana-mana. Lalu apa inspirasinya? Ini saya sering ceritakan. Saya baru yang ceritakan Bang Laudi tadi. Saya baru tugas di Jakarta, baru berapa bulan. Lalu warga di Srengseng Sawah itu bercerita tentang jembatan yang seperti jembatan ini aja John, jembatan gantung yang sudah bergoyang-goyang, berlubang-lubang, persis seperti yang ada di sana, di atas Sungai Ciliwung. Saya datang ke sana, sampai datang sama kepala dinas bina marga. Tanya kepala dinas, anggarannya gimana? Anggaran cukup. Bangun ini kira-kira 400 juta kalau bangun jembatan. Anggaran dinas bina marga 3 triliun. Secara kebutuhan aman, tapi nggak bisa dikerjakan. Kenapa? Di sini DKI Jakarta, di seberang Jawa Barat. Sungainya sungai milik PUPR. Jadi sungai itu sering menjadi batas wilayah. Efeknya yang kecil-kecil begini terlewatkan. Siapa yang biayai? Yang sisi sini atau sisi sana? Dan ditangani pemerintah yang lebih tinggi belum tentu. Sekarang kita mau kerjakan saja. Jadi kita isi ruang itu. Jadi kriteria 3 ya. Dibutuhkan tapi belum dipenuhi. Yang kedua, manfaatnya dirasakan oleh semua. Yang ketiga, ada awal dan ada. Nah, dan jembatan itu bukan hanya jembatan fisik menyambungkan satu titik ke titik lain. Ini adalah jembatan yang menyambungkan dengan harapan, menyambungkan dengan masa depan, menyambungkan dengan kesetaraan. Tadi waktu peresmian, mata hati tidak bisa berbohong gitu. Mereka semua di sana mengungkapkan dengan rasa haru. Kenapa? Karena selama ini mereka tidak mendapatkan akses itu yang sekarang mereka rasakan. Anak sekolah berangkat dengan tenang,
ibu hamil mau periksa dengan mudah, yang bawa hasil pertanian dengan mudah, yang mau kerja mudah. Mendadak sesuatu yang dulunya dilewati dengan rasa cemas, sekarang dilewati dengan rasa tenang. Sesuatu yang dulu dipandang sebagai pembatas, hari ini dipandang sebagai penyambung. Jadi jembatan ini lebih dari sekedar urusan fisik. Jembatan ini mengirimkan pesan atas masa depan. Kalau kita menginginkan perubahan, maka kita harus hidupkan harapan untuk perubahan itu. Dan jembatan ini menjadi salah satu cara untuk menghidupkan harapan. Jadi buat teman-teman semua, saya berharap pada teman-teman yang pada mimpin untuk segera kontak semua wilayah. Yuk kita sekarang segera kumpul, segera menyiapkan nanti dari aksi bersama di Jakarta akan memberikan semacam pedomannya ya, Laudia. Ada pedomannya yang bisa dipakai untuk membuat jembatan. Dan tidak ada kebutuhan yang sama persis. Setiap tempat punya kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu saya ingin tambahkan, di dalam semua desain harus ada bambu. Tadi juga ada bambu. Ini ngirim pesan. Apa? Itu adalah material yang kita semua punya di seluruh Indonesia. Di semua kampung, semua desa punya bambu. Jadi jembatannya harus diberikan bambu sebagai penanda bahwa ini adalah jembatan yang kita bangun, dan sebagai penanda bahwa ini adalah hasil gotong royong. Nah, ini satu hal yang ingin saya garis bawahi. Walaupun itu menggunakan insinyur dan arsitek, insinyur sipil, tapi proses pengerjaannya bersama-sama dengan seluruh rakyat. Tadi ceritakan ibu-ibu yang masak, warga yang menyiapkan bantu bawa material. Jadi ini bukan seperti kegiatan di luar datang, orang luar datang membangun, warga setempat menonton, selesai serah terima. Bukan. Ini adalah hasil kerja bersama, sebuah gotong royong. Nah, itu kita jaga sama-sama. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Terima kasih sudah menjadi saksi dari sebuah kebaruan. Insya Allah ini menjadi babak baru untuk kita mendorong perubahan Indonesia. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.